Perjalanan hidup setiap manusia memang selalu misterius karena tak ada yang bisa menebak bagaimana nasib seseorang ke depannya. Tak selamanya hidup akan selalu berada di atas yang membawa seseorang pada puncak kesuksesan dan memiliki banyak harta. Nyatanya, dalam perjalanan hidup, seseorang juga bisa menemui masa-masa sulit yang membawanya berada di bawah. Seiring berjalannya waktu, banyak artis yang merasakan pahitnya jatuh dalam karirnya. Namun, ketika cobaan datang, para selebritis ini menunjukkan keberanian untuk memutar otak dan menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Mereka tak ragu menjalani berbagai pekerjaan yang jauh dari sorotan panggung. Mulai dari bisnis makanan hingga bertransformasi menjadi petani, bahkan ada juga yang memilih menjadi perias jenazah. Berikut ini tim bintang top telah merangkum deretan artis yang dulunya bergelimang harta kini jatuh miskin dan menjalani pekerjaan sederhana. Siddiq Edward. Nama aktor peran Siddiq Edward akhir-akhir ini ramai diberitakan lantaran memutuskan untuk berjualan cilok di pinggir jalan. Diketahui, Siddiq sebelumnya telah membintangi banyak judul sinetron dan FTV. Pemilik nama lengkap Muhammad Siddiq Edward ini lahir pada tanggal 22 Maret 1997 di Jakarta. Wajahnya memperlihatkan ciri-ciri orang bule karena ia memiliki darah campuran Belanda Jawa. Karir aktingnya dimulai dengan penampilan cameo dalam sinetron Gerhana Jadi Dua pada tahun 2010. Setelah itu, Siddiq Edward mendapatkan peran utama dalam sinetron yang masih di bawah umur, berakting bersama dengan Natasha Wilona dan Nasya Marcella. Pada saat menjadi bintang tamu dalam acara televisi yang dipandu Feni Rose, Siddiq mengungkap awal mula ia akhirnya terjun berjualan cilok. Siddiq mengaku pernah menganggur. Saat itu, ia memutar otak agar bisa mendapat uang. Siddiq melihat penjual cilok yang laris manis ramai pembeli. Siddiq akhirnya belajar dari si penjual cilok tersebut dan sharing dengan orang tua. Akhirnya, kini Siddiq berjualan cilok. Selama berjualan cilok, Siddiq menegaskan dirinya tidak merasa gengsi dan tidak mau memusingkan omongan orang lain. Ia meyakini apa yang dilakukannya saat ini adalah jalan yang benar untuk memperoleh rezeki. Dalam kesempatan itu, Siddiq juga bercerita mengenai momen sedih saat dirinya dan sang istri tidak bisa membawa anak yang sakit ke rumah sakit. Saat itu lantaran mereka kekurangan uang. Harabdu Thohar atau dengan nama panggung Bedu. Kehidupan artis memang tak selalu mulus, seperti apa yang dialami oleh komedian satu ini. Ia pun mengaku perekonomiannya kembali ke kehidupan semula sebelum masuk dunia hiburan. Bahkan ia pun harus berjuang dari nol kembali setelah tak ada pekerjaan. Kemana-mana pun dirinya mengaku harus menggunakan kendaraan umum lantaran tak ada pemasukan sama sekali. Komedian Bedu menceritakan mengenai kehidupannya setelah keluar dari grup lawak Cagur. Seperti kita ketahui, Bedu sempat bergabung dengan Denny dan Narji di Cagur. Namun, ketika Cagur mulai mempunyai nama di dunia hiburan, Bedu justru dikeluarkan dari grup lawak tersebut. Hingga akhirnya, Wendy bergabung untuk menggantikan posisi Bedu pada saat itu. Kata Bedu, setiap orang yang mengenalinya pada saat itu terheran-heran melihatnya naik Metro Mini, bukan kendaraan pribadi. Namun, saat berbincang dengan Ayu Ting Ting, Bedu mengaku tidak menyesali kesulitan yang dialaminya saat ini. Akri Patrio. Patrio merupakan salah satu grup lawak yang terkenal pada era 90-an dan kerap menghiasi layar kaca TV hingga memiliki program sendiri bernama Ngelaba. Grup ini berdiri pertama kali pada 10 Oktober 1994 silam. Nama Patrio merupakan singkatan dari ketiga personelnya, yaitu Eko, Parto, dan Akri. Walaupun sempat tenar, ketiga personil grup Patrio memiliki kesibukan masing-masing. Eko memilih sibuk di dunia politik hingga Parto yang hingga kini masih warawiri di layar kaca TV. Namun hal ini berbeda dengan personil ketiga Patrio yakni Akri. Pria 54 tahun itu kini banting setir menjadi petani dan peternak. Tidak hanya itu, Akri juga diketahui menjadi seorang pendakwah. Bahkan, ia beberapa kali mengunggah konten dakwahnya di media sosial dan YouTube. Akri juga seringkali menyelipkan unsur komedi dalam dakwahnya agar dapat menghibur jamaah yang hadir. Meski sempat diragukan saat awal berdakwah, kini lambat laun Akri akhirnya diterima di masyarakat sebagai seorang ustadz. Pasalnya, Akri memiliki latar belakang pendidikan Islam yang cukup kuat. Ia menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda dan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang, dan Madrasah Aliyah Anwarul Hidayah Pandeglang.
Sudah menjadi pendakwah, Akri pun beberapa kali muncul di sinetron dengan tema keagamaan dengan perannya sebagai seorang ustadz. Mischa Mancung. Nama Mischa Fortuna pernah sangat dikenal masyarakat Indonesia berkat perannya sebagai si Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah yang tayang pada tahun 2013 silam. Namun, setelah 9 tahun berlalu, kabar tak sedap justru menyambangi Mischa si Mancung. Lama tak terdengar kabarnya, siapa sangka Mischa kini hidup dalam keterbatasan. Setelah sinetron yang dibintanginya bersama Sony Wako berakhir, Mischa tak lagi mendapat tawaran syuting. Sempat mencuat kabar pada tahun 2016 silam, Mischa mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari ayahnya. Uang tabungan Mischa si Mancung hasil syuting sinetron dicuri oleh ayah kandungnya sendiri. Kini popularitas Mischa si Mancung mulai meredup. Keadaan ekonomi keluarganya menurun setelah Mischa si Mancung tidak pernah syuting lagi. Sudah sejak 4 tahun silam, Mischa si Mancung hidup dalam keterbatasan. Ira Rizwana. Dalam beragam profesi yang ditekuni oleh para selebriti Indonesia, Ira Rizwana telah memilih pekerjaan yang tergolong unik. Mantan gadis sampul tahun 1994 yang pernah berakting dalam beberapa sinetron pada tahun 90-an ini memutuskan untuk menjalani karier sebagai seorang perias jenazah. Pilihan ini berawal dari permintaan untuk merias jenazah seorang sahabat dekatnya. Ira Rizwana kemudian menjalani pekerjaan sebagai tata rias jenazah selama beberapa tahun. Pada tahun 2004, ia kemudian menikah dengan seorang perwira polisi. Mark Sungkar. Pemilik nama lengkap Haji Mubarak Ali Sungkar atau yang lebih dikenal dengan Mark Sungkar adalah seorang aktor dan sutradara Indonesia keturunan Arab. Mark Sungkar, ayah dari Zaskia Sungkar dan Shiren Sungkar ini juga salah satu artis yang memilih untuk menjalani karier sebagai seorang petani. Namun berbeda dari yang lain, ternyata Mark sudah terjun ke dunia pertanian sejak usia muda. Ia bahkan disebut sebagai salah satu pejuang pertanian di Indonesia. Mark telah meneliti sistem aquaponik selama lebih dari 25 tahun. Setelah pernikahan ketiganya, Mark memutuskan untuk pindah ke daerah Puncak. Di sana, ia sepenuhnya memfokuskan diri pada profesi petani dan budidaya tanaman hidroponik. Lela Carlita. Beberapa tahun lalu, seorang penjual di warung kopi di sebuah kampung mendadak menjadi perbincangan warganet berkat kecantikannya. Wanita ini ternyata adalah seorang artis FTV yang dikenal sebagai Lela Carlita. Selama kariernya di dunia hiburan tanah air, Lela telah membintangi beberapa sinetron dan berperan dalam berbagai judul FTV. Namun, karena karirnya mulai meredup, Lela memutuskan untuk beralih profesi. Ia memilih untuk membuka sebuah warung kopi di rumahnya. Warung kopi tempatnya berjualan itu berukuran 10 x 5 meter dan diberi nama Warung Makyah.